mengatasnamakan kritik terhadap PSSI, pada nyatanya atau pada implementasinya, pada kenyataannya ujung-ujungnya menghujat personal. Tapi pernah nggak media itu menyoroti bagaimana kontribusi dari para exco yang lain yang namanya ini jarang terdengar? Halo semuanya, sudah lama gue tidak membuat konten di YouTube. Kali ini gue ingin membahas satu topik yang sebenarnya sangat menarik dan gue tidak bahas di TikTok. Kenapa? Karena menurut gue ini akan jauh lebih dapat tersampaikan dengan baik dan efektif di YouTube. Jadi gue bahasnya di YouTube. Yaitu tentang apakah PSSI boleh dikritik. Nah, ini poin atau pertanyaan yang sangat penting dan sangat menarik. Dan kalau boleh dibilang secara jujur ya harus, bukan boleh lagi tapi harus. Tapi harus diingat juga bahwa kita kritiknya itu harus objektif. Jadi bukan berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan pribadi, emosi. Karena ketika kritik itu berdasarkan emosional atau berdasarkan sentimen terhadap personal atau pribadi terkait dengan kebijakan dia, maka tidak akan objektif. Yang gue lihat dari media-media, dari orang-orang yang mengkritik PSSI, mengatasnamakan kritik terhadap PSSI, pada nyatanya atau pada implementasinya, pada kenyataannya ujung-ujungnya menghujat personal. Kita harus bisa bedakan ya, PSSI sebagai sebuah organisasi dengan personal. Karena misalkan memang yang sering tampil, misalkan kita tahu lah dari PSSI, Pak Erick Thohir, ketua, lalu Pak Arya biasanya karena bagian public relation. Lalu juga soal misalkan Pak Sumarji ya, itu karena Badan Tim Nasional juga sering muncul. Nah, biasanya orang-orang inilah yang kena hajar sama netizen, kena hajar sama media, karena memang orang-orang inilah yang paling sering mengeluarkan statement atau terlibat dalam wawancara. Oke. Padahal kita harus bisa bedakan posisi mereka, kehadiran eksistensi mereka, itu apakah sebagai personal pribadi mereka atau sebagai perwakilan dari federasi. Ya. Dan menurut gue agak lucu bahwa setiap kebijakan langsung dihajarnya itu benar-benar misalkan, woi Pak Erick Thohir nggak benar, apalah kebijakan ini lucu, lebih baik out lah, lebih baik dipecat, lebih baik mundur Pak Erick Thohir karena nggak becus ngurus sepak bola. Padahal PSSI itu ini sebagai sebuah unit, satu ketua, dua wakil, exco-nya itu 12 nih, 12 exco. Ingat, exco di sini perannya bukan kayak menteri yang sebagai pembantu presiden ditunjuk langsung oleh presiden. Ini tidak. Pemilih voters dari ketua PSSI sama dengan voters dari exco PSSI. Artinya, exco ini sebenarnya bisa dikatakan quote on quote bisa berdiri sendiri karena mereka dipilihnya bukan oleh ketua. Apa yang bisa menjamin 12 exco ini bisa sejalan dan sevisi dengan ketua PSSI? Gue sih tidak bisa menjamin. Kenapa? Yang selama ini dihajar, kena hajar cuman ketuanya doang. Padahal kalau gue bilang, ini exco-nya ini orang-orang lama nih. Tapi kok kayak, kita lihatlah perkembangan sepak bola kita. Emang maju dari ketuanya berganti berapa kali? Kan tidak. Artinya yang salah bukan ketua dong. Justru kita bisa melihat hal-hal positif dari kepemimpinan Pak Erick Thohir di PSSI ini fair. Gue tidak dibayar. Ngapain juga? Ya, mending kalau dibayar dituduh, lu buzzer, gue dibayar beneran. Tidak, gue tidak dibayar sama sekali oleh Pak Erick Thohir. Tapi ini secara objektif memang kita lihat. Contoh, kerjasama dengan KNVB, kerjasama dengan JFA, tentang wasit, VAR di Liga, lalu juga bagaimana sponsor-sponsor bisa lebih masuk. PSSI itu harus cari duit juga. Dan PSSI sekarang pintar cari duit. Di federasi di semua negara harus cari duit. Bahkan FIFA, UEFA aja cari duit. Itu hal yang wajar. Ya, dan ini bisa. Soal entertainment juga bisa PSSI. Bagus di sini. Memang jelas masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang miss. Contoh komunikasi. Komunikasi Pak Erick dengan Pak Arya biasanya suka mengundang kontroversi. Itu bisa diperbaiki. Tapi pernah nggak media itu menyoroti bagaimana kontribusi dari para exco yang lain yang namanya ini jarang terdengar?
Namanya ini tidak pernah didengar, namanya ini tidak pernah muncul di media, soal kontribusi mereka itu apa? Soal kerja mereka itu apa? Kan exco-nya banyak nih, 12. Ini komite eksekutif loh, bukan pembantu ketua federasi. Tidak. Ini komite eksekutif yang punya hak suara juga dalam mengambil keputusan. Apa eksistensi mereka? Ada yang bisa memaparkan, media-media tidak pernah dipaparkan karena mungkin namanya kurang menjual. Tapi justru itulah celah di mana mereka memanfaatkan ketidakpopularan mereka untuk berbuat sewenang-wenang, dan bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau sepak bola kita maju. Bisa jadi ya, ini bukan nuduh ya, tapi karena tidak populer, jadi kan asumsinya itu bisa kemana-mana. Kita tidak pernah dengar pendapat exco ini terkait dengan ini apa, kerjanya ini apa. Misalkan di bidang grassroots, di bidang liga, ada yang ngurusin liga, di bidang misalkan apa, kita nggak pernah tahu. Bahkan asprof setiap daerah yang secara pemilihannya pun sama, voting dari anggota setiap daerah itu kita nggak pernah tahu program yang jelas apa. Apakah sevisi dengan kepala atau ketua federasi PSSI? Belum tentu. Tapi apakah kita bisa menyalahkan? Tidak, memang statutanya kan seperti itu. Bahwa setiap asprof 30 berapa plus 34, 35 asprof itu punya ketuanya sendiri, punya programnya sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan di daerah itu, jangan langsung toh nyalain. Weh, Pak Erick Thohir nggak bener nih. Jangan sesimpel itu dalam memberikan kritikan. Jangan sepersonal itu. Lu tidak suka dengan orangnya, boleh. Tapi jangan mengatasnamakan pendapat lu itu sebagai kritikan. Karena itu akan menyinggung kritikan lain yang benar-benar objektif. Dan itu sering terjadi. Yang gue sayangkan bukan hanya orang, netizen, tapi juga orang yang punya penonton, orang yang punya massa, tapi mengeluarkan statement dengan sudut pandang sependek dan sekecil serta sesempit itu. Mereka tahu mereka ditonton oleh banyak orang. Mereka dengan mudah menggiring opini, tapi dengan tanpa melihat sudut pandang yang luas terhadap satu problem, satu masalah. Termasuk dengan PSSI ini. Karena penting ya, ini jangan sampai karena hasutan begini ini malah ribut supporter kita, fans timnas. Apalagi kita mendekati fase-fase ronde kualifikasi keempat Piala Dunia yang sangat penting. Jangan sampai justru supporter kita ini terpecah karena penggiringan opini ini. Jadi harus bersatu. Ya, kritikan itu harus objektif seperti yang gue bilang di awal. Tidak boleh personal. Terkait dengan PSSI tadi, terutama, itu gue sudah jelaskan. Daripada kalian fokus untuk menyerang, misalkan ketua PSSI nih, atau misalkan Pak Arya, lah kenapa kalian tidak coba mengulik exco yang lain? Kerja mereka apa selama ini? Eksistensi mereka di federasi itu apa? Nah, maka ketika itu kalian sudah bisa lakukan, kalian menjadi kritikus yang baik, kritikus yang objektif. Melihat sebuah masalah itu dari sudut pandang yang luas. Tidak hanya kayak ibaratnya gini, ada sebuah kebijakan di daerah, terus nggak benar, langsung pokoknya disalahin presidennya. Itu kan nggak make sense. Padahal ada strata, ada RT, ada RW, ada camat, ada tingkat gubernur, bupati, gubernur, baru bahkan tidak ke presiden, ada menteri di bidangnya. Jadi nggak bisa langsung sudut sempit gitu dalam menyampaikan kritikan. Nah, itu yang gue lihat, ini yang harus diluruskan, ini yang harus para netizen, kalian supporter kita sesama fans timnas, jaga lingkungan, jaga atmosfer, jaga ruang lingkup sepak bola ini supaya menjadi lebih adem. Jangan apa-apa tuh penggiringan opini yang ujung-ujungnya ribut nih di bawah. Karena di atas nggak peduli kita ribut. Bener, kita ribut tuh mereka nggak peduli. Lebih baik kita bersatu dukung timnas. Karena ini, pesan ini, dukungan ini akan sampai. Akan punya kontribusi kepada timnas kita, kepada para pemain, ke pelatihan. Kita dukung aja dulu. Terlepas hasilnya apa nanti, baru kita lihat. Evaluasi pasti akan dilakukan juga oleh PSSI. Mereka nggak tutup mata.
kita pun juga bisa menyampaikan kritikan. Tapi setelah berlangsung dong. Jadi jangan sebelum apa-apa udah dihajar, sebelum apa-apa udah diintimidasi. Itu menurut gue sih justru akan merugikan timnas kita. Oke, jadi mungkin sekian itu saja penjelasan gue terkait dengan topik yang sangat menurut gue sangat menarik, yaitu apakah PSSI boleh dikritik atau tidak. Oke, semoga ini bisa menjelaskan dan semoga setelah nonton video ini kalian juga bisa mendapatkan perspektif yang lain dan semoga sih harapan gue tidak akan ada lagi atau mungkin berkurang lah kritikan-kritikan yang mengatasnamakan kritikan nih, tapi dia sentimen. Dia sifatnya menghujat dan mencibir, nyinyir. Itu yang bahaya. Ya, segitu dulu.